Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ya Pak, permisi. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ya, Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Sebentar, kalau tidak salah, Naisak ini adalah ketua kelas 12 IPS 1 ya? Iya Pak, benar saya Ishak, ketua kelas dari 12 IPS 1. Baiklah, pasti Naisak ini punya hal penting yang ingin dibicarakan oleh kepada Bapak. Ya Pak, begini saya mempunyai masalah. Saya ingin bercerita dan meminta solusi dari Bapak. Sebelumnya itu, apakah Naisak ini pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Iya Pak, saya sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya di semester 1 kemarin. Oh iya, jadi Naisak ini sudah tahu bagaimana proses konseling itu ya? Iya Pak. Baik, Bapak ingin tanyakan apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Saya berharap masalah yang saya hadapi ini dapat teratasi Pak, dan menemukan jalan keluar yang tepat dan yang terbaik. Konseling ini akan membutuhkan 2 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuannya itu kurang lebih 40 menit. Bagaimana? Nah, apakah Naisak bersedia? Ya Pak, saya bersedia. Baiklah kalau begitu, sekarang Naisak boleh bercerita. Begini Pak, saya punya masalah berkaitan dengan asesmen nasional yang pertama kalinya dan akan dilaksanakan tinggal beberapa bulan lagi sebagai pengganti ujian nasional nantinya Pak. Masalah seperti apa yang Naisak maksudkan? Saya merasa takut dengan asesmen nasional Pak. Kenapa bisa Naisak merasa takut? Saya merasa takut mendengar asesmen nasional Pak. Hal itu membuat saya teringat jika asesmen tersebut pertama kalinya diadakan sejak SMP. Ujian nasional membayangi diri saya Pak sampai sekarang, dan ujian tersebut malah diganti lagi menjadi asesmen nasional yang membuat saya semakin takut Pak. Boleh Naisak jelaskan rasa takut seperti apa yang dirasakan? Saya ketakutan, merasa cemas, bingung, dan intinya nggak enak sekali Pak. Kalau menurut Bapak, perasaan ragu dan khawatir terhadap hal itu wajar. Nah, dirasakan setiap orang, namun hal itu akan menjadi masalah ketika sudah membebani dan mengganggu Naisak. Jika boleh Ibu tahu, perasaan takut ketika mendengar asesmen nasional atau ujian nasional itu sejak kapan? Sejak saya SMP Pak. Waktu itu saya belajar giat untuk ujian karena kata orang tua saya nilai ujian itu sangat berpengaruh untuk lanjut di sekolah yang unggul. Tetapi di waktu itu saya hampir tidak lulus Pak. Hanya kejadian tersebut yang membuat kamu merasa takut dengan ujian? Masih ada Pak. Nah, apa itu? Di waktu itu saya hampir tidak lulus, orang tua saya merasa marah besar dan menghukum saya seharian Pak. Hal itu membuat saya takut Pak. Tetapi yang membuat saya merasa lebih takut kalau kesalahan seperti kemarin itu terulang lagi Pak, yang nantinya bisa menyebabkan orang tua saya marah kembali. Kan asesmen itu bukan asesmen biasa Pak. Asesmen itu sebagai penentu apakah lulus atau tidak Pak. Iya. Jadi saya takut jika tidak lulus di asesmen itu Pak. Karena waktu kemarin saya tidak bisa berkonsentrasi dalam menjawab soal, dan akhirnya saya mendapat nilai minimal Pak. Ya, baiklah, dari yang Naisak ceritakan tadi, Naisak merasa takut tidak lulus yang dapat menyebabkan Naisak ini karena marah oleh orang tua. Dan perasaan takut itu karena asesmen bukanlah
asesmen biasa sehingga membuat Naisak ini tidak berkonsentrasi dalam menjawab soal dan akhirnya mendapat nilai yang minimal. Oh, benar Pak. Pak, saya tidak ingin berlarut dalam masalah ini. Jadi pokok masalah Naisak adalah perasaan cemas ketika menghadapi ujian, dengan sekarang diganti dengan asesmen dikarenakan persepsi Naisak bahwa asesmen tersebut bukanlah asesmen biasa, sehingga Naisak ini tidak dapat berkonsentrasi menjawab soal dan mendapatkan nilai minimal. Apa seperti itu, Naisak? Pak, seperti itu. Nah, sekarang apa rencana Naisak? Saya ingin menghilangkan rasa cemas saya Pak, karena coba saya tidak cemas, pasti saya bisa memberi yang lebih terbaik lagi dalam menjawab soal. Bagus, Naisak. Sebelum Bapak mulai membantu Naisak, apakah Naisak ini pernah melakukan usaha untuk mengatasi kecemasannya? Pernah Pak, ketika sebelum ujian saya mencoba merilekskan diri dengan mengatur pernafasan saya Pak. Bagus. Jadi Naisak ini sudah pernah berusaha mengatasi masalahnya sendiri ya. Baiklah, untuk kali ini Bapak akan membantu Naisak ini untuk lebih rileks dan menghilangkan kecemasan Naisak dengan teknik desensitisasi sistematis. Teknik desensitisasi sistematis itu apa Pak? Nah, jadi teknik ini merupakan penggantian kecemasan dengan menggunakan relaksasi. Nah, yang Bapak lakukan sekarang adalah metode relaksasi yang biasa kamu pelajari dan pahami. Oh, jadi seperti itu Pak. Oh iya, saya ingin bertanya. Oh iya, saya ingin bertanya Pak. Apa hal ini mirip seperti yoga? Oh tidak, namun hal ini berbeda dengan yoga. Teknik ini merupakan keterampilan yang dapat kamu pelajari dan pengaruhnya kurang lebih sama dengan yoga. Nah, dalam teknik ini kamu akan dapat belajar bagaimana menenangkan dan merelaksasikan bagian otot tubuhmu, dan pada akhirnya kamu akan belajar untuk merilekskan kapan suatu bagian ototmu mulai tegang dan kamu dapat memberi sinyal kepada dirimu sendiri untuk tetap rileks. Oh, seperti itu ya Pak. Oke, saya paham Pak. Baiklah, kita mulai ya. Silakan Kiki mengambil posisi. Nah, baik, kita mulai ya. Silakan Naisak mengambil posisi duduk yang rileks. Baiklah, kita mulai sekarang ya. Silakan Naisak mengambil posisi duduk yang rileks. Sekarang tutup mata Naisak dan bayangkan hari ini Naisak akan melakukan asesmen nasional. Baiklah, buka mata Naisak sekarang. Nah, sekarang angkat tangan kanan Naisak ke depan dengan kuat. Kepalkan dengan kuat. Rasakan ketenangan lengan di bagian wajahnya dan tahan 5 detik, lalu turunkan. Tahan 5 detik ya. Tangan Naisak secara perlahan turunkan. Nah, lalu lakukan hal yang sama pada tangan kirinya ya. Rasakan perbedaan ketegangan dari dan rileks sekarang. Sekarang luruskan kedua tangan Naisak dan kepalkan dengan kuat dan sangat kuat. Lalu bawa ke atas pundak. Bawa ke atas pundak. Tahan selama 5 detik. Perlahan dan turunkan. Dan turunkan. Nah,
Kemudian tarik napas, terus tahan selama 5 detik, lalu hembuskan secara perlahan. Tarik napas 5 detik, lalu hembuskan secara perlahan. Sekarang pusatkan perhatian Kiki pada bagian kaki, rentangkan kaki dan tahan selama 5 detik. Rentangkan kakinya ya, selama 5 detik. Relax, sentuh, turun, rasakan ketegangan tadi dan relax. Selesai. Sudah selesai ya Pak. Ya, bagus, kelihatan Nana Ishak ini. Ya sudah, sekarang tutup mata Nana Ishak dan bayangkan hari ini Ishak akan mengikuti asesmen. Bagaimana, apakah Nana Ishak ini sudah merasa rileks ketika membayangkan akan melaksanakan asesmen? Ya silakan buka. Iya sudah Pak. Bagus, kelihatannya Nana Ishak ini sudah mampu rileks sepenuhnya ketika akan menghadapi ujian. Namun itu tadi hanya ketika Nana Ishak ini membayangkan ya. Jadi untuk memperkokoh hasil latihan relaksasinya tadi, Bapak akan berikan tugas rumah untuk Nana Ishak. Tugas seperti apa Pak? Ya, nanti ketika di rumah Nana Ishak akan melaksanakan relaksasi tersebut berulang kali ya, agar sikap tenang itu makin kuat dan Ishak ini benar-benar tenang dan rileks ketika menghadapi. Nanti ketika di rumah Nana Ishak melakukan relaksasi tersebut berulang kali, agar sikap tenang itu makin kuat dan Ishak ini benar-benar tenang dan rileks ketika menghadapi asesmen. Tapi kamu tetap belajar dan berlatih soal-soal agar semakin baik menghadapi asesmen nantinya. Oh baik Pak. Saya akan melaksanakan perintah Bapak dengan teratur dan belajar dengan baik di rumah. Baiklah, bagus sekali Nana Ishak. Jadi kapan Nana Ishak ini akan mulai melaksanakannya? Saya akan mulai melaksanakannya hari ini juga Pak. Baiklah, Bapak ini merasa senang jika Nana Ishak sudah yakin untuk melaksanakan rencana tersebut. Bapak berharap Ishak melaksanakannya dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak dan Nana Ishak ini dapat tercapai. Iya Pak, saya akan bersungguh-sungguh dan berusaha melaksanakannya. Baiklah, Bapak rasa konseling hari ini sudah cukup ya. Jika mengalami hambatan atau kendala, Nana Ishak ini jangan sungkan untuk menemui Bapak. Bapak siap mendengar dan membantu Nana Ishak jika perlu lagi. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya. Saya pamit Pak. Kalau begitu, saya pamit Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.